Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Saudara Baroko Aliasa. Dan kali ini kita lagi di segmen Serangkai Informasi dan Opini. Dan ini adalah segmen politik gitu. Jadi buat kalian yang suka dengan kabar-kabar politik dan juga pengen tahu opini-opini aku berkaitan dengan apa yang sedang terjadi nih. Karena ya kita tahu tahun 2024 adalah tahun politik di mana nanti ada pilpres dan juga pemilihan legislatif kan, yang pilkada semuanya dibarengin jadi satu, dan ini menjadi sesuatu yang menarik banget lah untuk pemilihan dan lagi rame-ramenya kalau kalian nge-follow ataupun mainan Twitter, mungkin Instagram, atau yang suka ngikutin berita-berita politik, ini lagi heboh ataupun lagi rame banget dan juga banyak banget informasi dari kubu A, kubu B, dan kubu C. Nah, tapi kali ini kita mau ngobrolin karena aku tetap untuk sampai sekarang gitu masih akan menjunjung istilahnya pemilu damai, dan juga di Serangkai Satu ini kita masih akan coba bawakan berita-berita netral gitu. Tapi kali ini aku mau ngomentarin berkaitan dengan debat Capres-Cawapres yang kemarin diumumkan dari pihak KPU bahwasanya debat Cawapres itu akan ditiadakan. Nah, informasinya seperti apa dan opini dari aku sendiri seperti apa, ini adalah Serangkai Informasi dan Opini, dan kita opening terlebih dahulu di Serangkai Satu Channel. Nah, balik lagi bersama aku Aliasa. Kali ini kita mau ngobrolin soal debat Cawapres yang ditiadakan. Ini kemarin diumumkan dari KPU, yang mana sebagai istilahnya yang mengawal pemilu di tahun 2024, ataupun kalau bisa dibilang ya kayak panitianya gitu. Dan kemarin dikatakan, jadi ada dua kali pengumuman si pihak KPU ini. Yang pertama, mereka menyebutkan terkait format debat Capres-Cawapres itu masih sesuai dengan undang-undangnya, yang mana ada 5 kali debat kalau nggak salah. Ada debat pasangan, kemudian ada debat Capres dan debat Cawapres. Jadi yang dimaksud itu adalah nanti akan ada debat untuk Capres-Cawapres itu dijadiin satu gitu. Kemudian ada debat Capresnya sendiri, dan ada 2 kali debat Cawapres yang mana tidak menghadirkan Capresnya gitu. Nah, tapi setelah pengumuman yang pertama itu kemudian ada pengumuman yang kedua gitu, yang mana beberapa hari setelah pengumuman yang pertama itu diinformasikan bahwa saya akan dihilangkan atau ditiadakan debat Cawapresnya itu. Dan berarti dalam 5 kali, jadi debatnya itu tetap ada. Jadi secara informasi ya, bukan kemudian nggak ada debat, tapi debatnya itu tetap ada 5 debat itu, tetapi semuanya itu tidak dipisah. Jadi Capres-Cawapres tidak dipisah. Jadi 5 kali itu ya semuanya ada, Cawapresnya ada, Cawapresnya ada. Jadi yang dimaksud tidak adanya debat Cawapres itu adalah formatnya itu mereka tetap berdampingan semuanya. Dikatakan oleh KPU bahwasanya hanya porsi bicaranya aja yang berbeda. Jadi ketika itu memang temanya adalah untuk Cawapres, proporsi bicara Capres itu lebih tinggi, tapi ya tetap Capresnya ada. Nah, ini yang kemudian banyak pro kontra ya berkaitan dengan ini. Jadi sekali lagi aku informasikan bahwasanya debatnya itu tetap ada. Jadi mereka tetap akan melakukan debat secara terbuka yang bisa disaksikan oleh semua orang. Tetapi yang dulu itu ada Capres sendiri, Cawapres sendiri. Jadi kalau misalkan debat Capres ya berarti Cawapresnya nggak datang. Kalau debat Cawapres berarti Capresnya nggak datang. Nah, ini kemudian diganti menjadi 5 kali itu semuanya adalah Capres Cawapres datang gitu. Hanya saja proporsi bicaranya. Nah, kalau kita ngobrolin dalam hal ini cara opini aku sendiri, ini aku akan ngomongin opini pribadiku ya, berkaitan dengan masalah ini. Jujur kalau bisa dibilang aku ada poin setuju dan ada poin tidak setujunya gitu. Yang pertama aku mau ngobrolin setujunya terlebih dahulu ya. Setujunya adalah yang mana ya memang Capres-Cawapres itu tidak bekerja secara sendiri. Artinya mereka punya program kerja. Program kerja mereka itu adalah menjadi satu gitu, dan tidak bisa dipisahkan. Ya aku sih setuju aja gitu kalau misalkan memang nanti debatnya formatnya seperti ini. Tapi aku tetap mengingatkan ke pihak KPU, tolong ya benar gitu proporsi bicara. Kalau memang itu adalah ranahnya untuk Capres, ya proporsi Capresnya tetap banyak. Jangan sampai ini cuman omongan di awal doang, omongan di mana katanya Capres nanti ada proporsi lebih tinggi, ada Cawapres proporsinya lebih tinggi kayak gitu, dan kemudian nanti ternyata di lapangan tidak seperti itu gitu. Dan itu salah satu sebenarnya aku
terlalu masalah dengan hal seperti ini tadi yang seperti yang aku sampaikan. Kalau kita melihat dari sudut capres-cawapres itu adalah satu, itu menurut aku pribadi memang opini yang cukup bagus gitu untuk bisa KPU sampaikan terkait masalah debat capres-cawapres ini. Nah tapi kalau kita bicara kontranya, ini aku lebih suka nih. Kalau kita ngomong kontra itu kayak lebih seru banget gitu untuk ngikutin politik ini. Nah kalau dari sisi kontranya, yang pertama adalah ini melanggar undang-undang terkait pemilihan umum ya, jadi sudah ada aturan terkait pemilu ini, undang-undangnya, yang mana ketentuan debat capres-capres itu kan sudah diatur dalam undang-undang pemilu, yang mana tadi dalam 5 debat itu ada debat khusus capres, debat khusus capres, dan debat khusus capres-cawapres gitu, yang mana ya kalau undang-undang seperti itu kan harusnya ya kita ngikutin undang-undangnya ya, maksudnya ya kita tahu lah gitu, kemarin beberapa undang-undang juga berubah kan ya terkait batas usia dan lain, ya kita tahu lah yang namanya undang-undang bisa dirubah seenaknya aja gitu dari pihak penguasa, katakanlah seperti itu gitu. Jadi yang pertama ini harus diluruskan terlebih dahulu, undang-undangnya udah mengatakan ada debat capres sendiri, ada debat capres sendiri. Harusnya kalau misalkan mau pengaturan seperti ini kan yang diatur adalah undang-undangnya dulu nih, direvisi nih, dibenerin dulu, jangan sampai kemudian main terobos aja gitu. Karena fakta yang menarik buat kalian, kalau namanya debat capres-cawapres secara teknis itu ternyata itu banyak istilahnya banyak dipengaruhi oleh tim sukses dari tiap paslon gitu. Jadi dalam memformatkan debat itu nanti tim sukses itu akan berdiskusi ataupun merembukan, dan itu yang mempengaruhi nanti jalannya debat seperti apa. Nah kalau kalian ngikutin narasi gitu Mbak Nana juga dulu di Twitter itu mengungkapkan dia pernah terlibat dalam meeting-meeting untuk penentuan debat capres-cawapres, dan dia mengatakan kalau ternyata debat capres-cawapres itu banyak hal cuman dipengaruhi oleh tim sesnya. Jadi kayak tim sesnya pengennya ini, tim ses nggak pengen ada ini. Ya akhirnya apa? Akhirnya debat yang disajikan kepada pemirsa ataupun kita masyarakat itu ya kayak istilahnya kayak sudah di booking gitu dari tim sesnya masing-masing. Ini yang aku nggak suka gitu, ini yang aku khawatirkan. Jangan-jangan peniadaan debat cawapres ini juga merupakan permintaan dari salah satu tim ses ataupun mungkin tiga-tiganya juga, yang mana akhirnya kan tuh nggak mengakomodir keinginan dari masyarakatnya sendiri. Jadi kayak cuman pengen ngelihatin bahwasanya ini nih pasangan kita bagus gitu dengan format yang seperti ini gitu. Harusnya KPU itu punya independensi untuk bisa menyuarakan ataupun memberikan format debat yang cocok gitu kepada kita kayak gitu ya. Terkait pro kontranya kan juga banyak nih orang-orang yang berbicara bahwasanya katakan debat capres-capresnya pemilu Indonesia itu juga masih kurang gitu, nggak sebagus mungkin pemilu dari negara lain. Nah itu mungkin aku nggak terlalu bisa komentari. Tapi kalau kita bicara debat capres yang dihilangkan tadi, yang kedua satu berkaitan dengan undang-undangnya, yang kedua ada berkaitan dengan gini, aku tuh masih beranggapan aku tuh nggak suka kalau cawapres itu cuman dianggap kayak ban serep gitu. Jadi kayak serepnya presiden, artinya dia hanya menggantikan ketika presiden itu nggak ada gitu. Nah ini yang aku agak kurang suka dalam kepemimpinan Pak Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin di 2009-2024. Aku melihat wakil presiden Indonesia ini kayak nggak punya peran gitu, istilahnya kayak nggak punya kekuatan dalam menentukan sebuah pilihan gitu. Artinya kayak semuanya kayak ditentukan oleh presidennya. Bahkan kita nggak pernah melihat kan berita-berita terkait apa aja juga langkah-langkah dari wakil presiden dalam menjalankan fungsinya gitu, yang mana aku nggak bisa menjelaskan terlalu panjang berkaitan dengan fungsi capres dan cawapres. Tapi aku pengen melihat di sini itu capres dan juga cawapres itu punya balancing gitu, dalam artian punya pandangan, punya ideologi gitu, dan mungkin tujuannya harus sama, tujuannya harus untuk Indonesia gitu. Tapi kan bisa aja mungkin cawapresnya melenceng ataupun cawapresnya melenceng, itu mereka bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah di situ yang ingin kita lihat gitu, kita ingin melihat bukan hanya menurut aku debat yang sebelumnya ada capres-capres, ada capres sendiri, ada capres sendiri, itu udah bagus karena kita bisa melihat proporsinya gimana ketika mereka dipisahkan dan gimana ketika mereka disatukan gitu. Jangan sampai mereka disatukan terus gitu sampai akhirnya kita nggak bisa melihat si cawapres ini punya peran enggak gitu dalam kepemimpinannya. Jangan sampai ya tadi cawapres ini hanya sebagai bahan sarap, kita nggak bisa ngelihat. Jadi
apa yang ingin aku lihat dalam debat capres-cawapres, aku perlu pengen lihat gitu cawapres itu debat secara terpisah, karena aku pengen lihat cawapres ini punya suara nggak sih, punya andil nggak sih dalam kepemimpinannya nanti. Jangan sampai ya tadi presidennya itu nanti misalkan jalan A, cawapresnya itu misalkan presiden misalnya melenceng, cawapresnya itu nggak bisa mengingatkan gitu, karena dia hanya sebatas kayak cuman ban serep doang gitu. Ini yang pengen lihat. Jadi kita pengen lihat gimana sih pemikiran sebagai seorang cawapres gitu, yang aku nggak bilang mereka harus punya visi yang berbeda. Yang namanya presiden dan wakil presiden, ketua dan wakil, visinya itu harus satu, visinya itu harus sama. Ya tentu untuk Indonesia kayak gitu. Tapi kita juga pengen lihat dong wakil presiden ini bisa nggak sih punya peranan gitu yang sama pentingnya dengan presiden, nggak cuman istilahnya mewakili presiden kalau presiden nggak bisa datang gitu, tapi ya punya suara. Kalau misalnya presiden melenceng, wakil presidennya bisa mengingatkan, wakil presiden melenceng, presiden juga bisa menegur gitu untuk wakilnya gitu. Itu yang kita ingin, aku pribadi ingin lihat gitu. Dan ya mungkin sebenarnya kalau kalian melihat video-video berkaitan dengan bahasan politik di Serangan Satu, kalian juga udah melihat aku tuh ada kecenderungan tidak suka dengan salah satu paslon itu. Aku nggak bisa memungkiri terkait hal itu gitu, walaupun aku di sini tetap akan bawa netralitas gitu. Dan di sini bisa aku katakan, entah kenapa masa kampanye yang sudah berjalan beberapa hari secara formalnya gitu, walaupun kalau secara penentuan kan udah dari November pertengahan ya, berkaitan dengan pendaftaran kayak gitu, aku belum melihat nih gagasan-gagasan dari capres yang udah maju ini. Ada 3 paslon ini, bahkan untuk pasangan yang aku dukung pun aku belum melihat secara gamblang gitu apa aja sih program kerjanya. Ya mungkin ini karena masih masa kampanye, dan ya aku mengharapkan debat ini gitu. Jadi kemarin ada undangan debat-debat terbuka dari beberapa kelompok, itu juga salah satu wadah yang menurutku. Kemarin kan juga ada dari Muhammadiyah mengundang untuk debat, kemudian dari Mata Najwa, tapi waktu itu belum ada wakilnya, masih capres yang udah deklarasi. Mata Najwa itu sebuah program-program non resmi yang dari pemerintah, yang menurut aku bagus banget untuk kita bisa melihat mereka berdebat, memberikan argumentasi. Nah, presiden kan dari calon presiden di Mata Najwa udah, kemudian kemarin di Muhammadiyah itu juga harusnya itu capres-capres, tapi ada kan pasangan yang cawapresnya nggak ikut gitu. Dan aku nanti gitu untuk debat khusus cawapresnya gitu, yang mana sekarang kan setelah ditentukan cawapresnya udah ada Muhaimin Iskandar, ada Pak Mahfud MD sama Gibran Raka Buming Raka. Aku pengen lihat juga gitu performa dari cawapres ini bagaimana gitu dalam menyampaikan visi misi dari tiap pasangan calonnya gitu. Jadi aku agak khawatir gitu kalau kemudian kemarin kepercayaanku terkait MK itu udah jatuh gara-gara berkaitan dengan kasusnya paman Anwar Usman gitu, yang sudah kebukti bersalah juga dalam sidang MK. Jadi aku rasa kita udah nggak perlu berdebat lagi Pak Usman itu melanggar etik atau enggak gitu, karena ya secara pengadilan itu sudah ditentukan dari MK, dan juga banyak sekali kok terkait baik itu politisi ataupun negarawan, ahli tata hukum negara yang mengatakan memang ada kesalahan gitu dalam penetapan keputusan itu. Jadi itu aku kan istilahnya kalaupun aku mendukung, kalaupun aku mendukung katakanlah Prabowo, aku juga mengatakan bahwa saya itu tetap salah. Itu yang namanya ideologi. Jadi kita itu nggak cuman jadi orang yang oportunis mendukung siapapun serampangan. Kalau salah ya salah gitu. Dan menurut aku keputusan MK itu udah terbukti melanggar kode etik dalam keputusannya sendiri, yang itu sudah dibuktikan dalam MK. Jadi satu, kepercayaanku terhadap MK udah jatuh. Sekarang isunya ini adalah penggunaan aparat negara itu, yang ini lagi ramai banget dibahas. Dan juga kemarin di Tempo ya, di YouTube-nya Tempo yang segmen Bocor Arus juga menyampaikan bahwasanya instrumen negara baik itu dari polisi itu udah, kejaksaan dan lain-lain itu sudah mulai bermain gitu untuk memenangkan salah satu paslon, ataupun ya nggak cuma satu paslon doang kok, 3 paslon itu juga adalah menggunakan instrumen itu. Tapi kan sekarang yang dilihat adalah yang sedang memberikan kekuasaan siapa yang memang punya wadah untuk memberikan instrumen ataupun perintah itu ya lebih besar condong ke salah satu paslon. Itu kalau kalian nonton segmennya Bocor Alus, menurut aku itu salah satu segmen yang bisa memberikan kita gambaran terkait apa yang terjadi gitu di dunia politik saat ini gitu, berkaitan dengan masalah pemilu ini ya.
satu MK udah jatuh, terkait instansi aparat negara itu juga sekarang lagi rame banget, dan jangan sampai KPU sebagai panitia untuk pemilu 2024 itu juga tidak mendapatkan kepercayaan publik gitu. Karena ya dengan isu berkaitan dengan debat capres-capres ini yang kayaknya kalau dari kacamata orang umum itu melihatnya kok kayak dipersiapkan untuk si satu paslon ini gitu, untuk bisa dia itu performanya nggak anjlok kayak gitu ya. Itu jangan sampai aja. Jadi aku pengen aja gitu mendukung tiga calon ini. Jadi aku pengen lihat mereka dalam hal adu gagasan. Jadi walaupun sekarang aku udah menentukan pasangan, tapi tetap bisa berganti ketika nanti performa debatnya seperti apa, gagasannya mereka usung seperti apa. Jadi kita sebagai pemilih, apalagi pemilih muda yang mana prosentasenya itu tinggi banget gitu di pemilu 2024, 60% apa 70% lebih pemilu muda, itu jangan cuman melihat sosoknya, sosok Prabowo-nya, sosok Aniesnya, sosok kemudian Ganjar gitu. Maksudnya boleh ngelihat rekam jejak, tapi juga harus melihat gimana mereka menyusun strategi untuk Indonesia di tahun 2024 sampai 2029 ya, yang mana itu juga harus diperhatikan. Jadi nggak cuman melihat sosoknya terus kita kayak berdebat si A bagus, si B jelek gitu. Jadi kita harus melihat program kerja yang harus mereka bawa seperti apa kayak gitu. Jadi ya semoga KPU bisa memfasilitasi adu argumentasi, adu debat, adu apalah terkait program kerja mereka, karena sejauh ini yang kita diperlihatkan ya lebih banyak pada gimmick-gimmick ya, gimmick gemoy, gimmick joget, gimmick salam-salam 3 jari, gimmick amin, gimmick apapun itu kita belum disuguhkan berkaitan dengan program-program kerja secara nyata yang ingin mereka wujudkan dalam pemerintahan di 2024-2029. Semoga KPU tetap netral dan juga bisa memfasilitasi kita masyarakat untuk bisa diperlihatkan bagaimana sih program kerja dari masing-masing calon itu aja. Jadi itu sedikit opini dan mungkin informasi sedikit dari Serangkai Sahur Channel buat kalian dalam segmen politik, dan ini masih tetap di Serangkai Sahur Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita tidak akan cuma ngobrolin politik, kita juga akan ngobrolin soal informasi-informasi menarik lainnya, bahkan hiburan-hiburan juga, dan juga film-film yang mana juga sekarang lagi tayang. Ini ada beberapa film ya dari produsernya Ernest Prakasa, ini lagi tayang, Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Ini nanti aku akan nonton dan aku akan berikan reviewnya buat kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.